Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang percaya yang hidupnya berpusat pada dirinya sendiri cenderung hidup untuk menyalahkan orang lain. Namun orang-orang percaya yang hidup berpusat kepada Tuhan, dia memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara berjumpa atau mendengar akan pengalaman hidup seperti ini? Yaitu ada orang yang tidak dibantu sedikit saja, ia menjadi marah dan tidak lagi mau bersahabat dengan orang yang biasanya selalu membantu dia. Saudara, orang semacam ini adalah orang yang mengukur orang lain secara egois, yaitu apakah orang ini menguntungkan saya? Coba bandingkan dengan sikap orang percaya kepada Tuhan. Apakah ada orang percaya yang bersikap seperti itu? Saudara, kebaikan Tuhan begitu melimpah. Pertolongan Tuhan dalam hidup kita begitu sering. Namun sekali waktu ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak melakukan apa yang kita mau, apakah kita marah kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan untuk mencari pertolongan yang lain? Menurut saudara, apakah sikap itu sikap yang patut? Saudara, marilah kita sebagai orang percaya, kita jangan hidup berpusat pada diri kita sendiri. Tetapi hidup kita berpusat dan hidup bagi Tuhan. Saudara, mari kita membaca Yeremia pasal ke-44. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di Tahpanhes, di Memphis, dan di tanah Patros. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku. Yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Terus-menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan, supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus, seperti yang ternyata sekarang ini. Maka sekarang, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Mengapa kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak, dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun? Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir, yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, kejahatan raja-raja Yehuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku,
dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya, aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu, yakni aku mau melenyapkan segenap orang Yehuda. Aku mau mencabut sisa Yehuda yang berniat hendak pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mereka semuanya akan habis mati di tanah Mesir. Mereka akan rebah mati karena pedang, dan akan habis mati karena kelaparan, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan, dan mereka akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir, sama seperti aku telah menghukum Yerusalem, yaitu dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Sehingga dari sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, tidak ada seorang pun yang terluput atau terlepas untuk kembali ke tanah Yehuda. Kemana hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi. Sungguh, mereka tidak akan kembali, kecuali beberapa orang pengungsi. Lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa istri mereka membakar korban kepada Allah lain, dan semua perempuan yang hadir di sana. Suatu kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di tanah Mesir dan di Patros, katanya, "Mengenai apa yang kau katakan demi Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau. Tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Sorga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya seperti telah kami lakukan. Kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan." Lalu perempuan-perempuan itu menambahkan, "Apabila kami membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, adakah di luar pengetahuan suami kami bahwa kami membuat penganan persembahan serupa dengan patungnya dan mempersembahkan korban curahan kepadanya?" Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat itu, kepada laki-laki dan perempuan, dan kepada semua orang yang telah memberi jawab kepadanya itu, katanya, "Justru korban yang dibakar di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem oleh kamu sendiri, oleh nenek moyangmu, oleh raja-rajamu, oleh pemuka-pemukamu, dan oleh rakyat negeri, tidakkah itu yang diingat Tuhan dan yang diperhatikannya? Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatan yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian, dan kutuk tanpa penduduk, seperti yang ternyata sekarang ini. Kamu telah membakar korban, dan kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan, dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya, dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu, seperti yang ternyata sekarang ini." Kemudian berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat dan kepada semua perempuan itu, "Dengarlah firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang ada di tanah Mesir. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kamu, laki-laki dan istri-istrimu, kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan, yaitu kami akan menepati dengan baik nasar yang kami ucapkan untuk membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Surga. Baiklah, wujudkanlah dan tepatilah nasarmu dengan baik. Maka dengarkanlah firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir. Sesungguhnya, aku telah bersumpah demi namaku yang besar, firman Tuhan, bahwa namaku tidak akan diserukan lagi oleh seorang Yehuda di segenap tanah Mesir, dengan berkata demi Tuhan Allah yang hidup. Sesungguhnya, aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka, bukan untuk kebahagiaan mereka. Setiap orang Yahudi yang ada di tanah Mesir akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali.
hanya beberapa orang yang terluput dari pedang, jumlahnya kecil, yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sita Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud, perkataanku atau perkataan mereka. Inilah tanda bagimu. Demikian firman Tuhan bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini, supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku menyerahkan Fir'aun, Hofra, Raja Mesir, ke dalam tangan musuhnya, dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya, sama seperti aku telah menyerahkan Sedekia, Raja Yehuda, ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, musuhnya yang berusaha mencabut nyawanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mempertanyakan orang-orang Yehuda yang tersisa. Bagaimana mereka yang sudah mengalami akibat ketidaktaatan dan akibat ketidaksetiaan ini masih berbuat hal yang sama. Ternyata, bagaimana cara hidup mereka adalah mereka sekadar hidup untuk mencari penghidupan. Siapa yang dapat memberi penghidupan bagi mereka, kesanalah mereka pergi. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, tidak belajar dari pengalaman hidup atau dari pengalaman umat Tuhan akan membuat kita mengulangi kesalahan-kesalahan kita atau kesalahan-kesalahan umat Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, maka sekarang beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak, dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun? Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir, yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, kejahatan raja-raja Yehuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri, dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyang. Saudara, ketika kita membaca apa yang Tuhan sampaikan kepada umat Tuhan yang tersisa, yaitu bangsa Yehuda yang tersisa di tanah perjanjian, maka kita menyimpulkan bahwa Tuhan menegur mereka karena mereka tidak pernah belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah dilalui, baik pengalaman dari nenek moyang mereka maupun pengalaman mereka sendiri. Pengalaman nenek moyang mereka adalah pengalaman yang cukup panjang. Bagaimana nenek moyang mereka meninggalkan Tuhan dan bagaimana mereka menerima konsekuensi yang berat. Namun pengalaman mereka sendiri adalah pengalaman yang belum lama terjadi. Bagaimana Yehuda diluluh lantakkan oleh bangsa Babel. Namun sekarang mereka mau pergi ke Mesir, dan mereka terbiasa dengan budaya orang Mesir dan peribadatan orang Mesir. Mereka membawa korban kepada Ratu Surga yang disembah oleh orang-orang Mesir, sehingga mereka itu menjadi aib di negara orang lain. Bangsa yang kudus menjadi bangsa yang najis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau mengatakan kepada mereka, tidakkah kamu tahu konsekuensinya? Bukankah itu menyakiti hatiku? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak belajar dari pengalaman hidup kita, atau tidak belajar dari pengalaman umat Tuhan, itu dapat membuat kita mengulangi kesalahan-kesalahan kita, atau kesalahan-kesalahan umat Tuhan.
Saudara, ketika kita membaca Alkitab, sebetulnya kita sedang belajar juga dari kesalahan-kesalahan umat Tuhan, agar kita tidak melakukannya lagi. Namun kita juga belajar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan kita belajar akan kasih setia Tuhan. Kita juga melihat betapa baiknya Tuhan dengan segala kelimpahan rahmat-Nya. Sehingga dengan demikian, kita tidak didorong atau terdorong untuk melakukan apa yang dilakukan oleh umat Tuhan di dalam perjanjian lama ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita adalah pemberian Tuhan. Dan juga kehidupan kita adalah pemberian Tuhan. Dan jikalau itu adalah pemberian Tuhan, maka hidup kita adalah milik-Nya. Bagaimana hidup kita? Tuhan pelihara. Kalaupun kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan, jangan lupa, semua itu ada tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita harus belajar bagaimana Tuhan melindungi umat-Nya. Tuhan ingin umat-Nya dalam keadaan yang aman. Tuhan ingin umat-Nya tetap dalam hidup berkat Tuhan. Saudara, marilah kita belajar agar kita tidak melakukan ketidaksetiaan, ketidaktaatan kepada Tuhan. Bahkan kita menyakiti Tuhan. Namun kita setia kepada Tuhan. Kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, janganlah menganggap anugerah Tuhan itu adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan apa yang mendukakan Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan mengatakan begini, mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau. Tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Surga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya seperti telah kami lakukan. Kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Saudara, orang-orang Yehuda yang tersisa ini, mereka bukan baru sekali bertindak sembrono dengan menyembah Ratu Sorga dan membawa korban kepada dewa-dewi orang-orang Mesir. Namun mereka sudah berperilaku seperti ini. Perilaku mereka ini sesungguhnya mereka menganggap enteng anugerah Tuhan. Mereka tidak lagi melihat kehidupan mereka, penghidupan mereka, itu sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tidak lagi melihat bagaimana mereka bisa ada di tanah perjanjian dengan kelimpahan susu dan madunya, dan Tuhan mengalahkan segala musuh-musuh mereka. Mereka sudah menerima berkat dan kebaikan Tuhan. Sekarang mereka tidak setia. Dalam ketidaksetiaannya mereka tetap mendapat berkat Tuhan. Namun disitulah mereka menganggap bahwa menyembah Ratu Surga itulah berkat dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak lagi menghargai anugerah Tuhan. Mereka menganggap anugerah Tuhan itu adalah kesempatan bagi mereka untuk boleh hidup semau mereka. Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa banyak orang-orang percaya yang dapat bertindak seperti orang-orang sisa dari orang Yehuda ini? Yaitu, saudara, orang-orang percaya hanya mengejar berkat-berkat jasmani. Dan bagi mereka, jikalau mereka sudah kelimpahan berkat jasmani, maka mereka merasa itulah hidup mereka. Itulah hidup yang sebenarnya yang mereka inginkan. Namun mereka tidak anggap anugerah Tuhan sebagai sesuatu yang berharga dalam hidup mereka. Saudara, orang percaya menghargai anugerah Tuhan.
dia tidak akan hidup demi penghidupan itu. Dia tidak akan hidup demi berkat-berkat jasmani, tetapi dia akan hidup bagi Tuhan. Sebab dia tahu segala sesuatu yang mereka alami yang baik itu adalah pemberian Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan memberikan anugerah demi anugerah kepada kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita memperlakukan anugerah Tuhan? Apakah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan bagi kita untuk hidup menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, hidup untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, bahkan kerelaan kita menyangkal diri pikul salib ikut Tuhan? Atau justru kita meremehkan anugerah itu dengan hidup yang mendukakan hati Roh Kudus? Saudara, marilah kita jangan menjadi orang-orang percaya yang bodoh, tapi menjadi orang percaya yang bijaksana. Mari kita hidup di dalam anugerah Tuhan untuk kita hidup bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, Engkau sendiri menolong kami, menyadarkan kami, supaya kami selalu mengingat dan menghitung berkat Tuhan, dan selalu mengingat kebaikan Tuhan, supaya kami senantiasa hati kami berpaut kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.